Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita akan melanjutkan kajian kita surat 9 atau Taubah 67 sampai 70. 67-nya sudah kita lihat kemarin, kemudian 68-nya juga, dan hari ini insya Allah kita lihat 69-nya. Ya, supaya sambung saya baca terjemahnya dulu. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Kemudian 68-nya Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat adab yang kekal. Jadi itu kemunafikan yang memang luar biasa. Kalau kemunafikan itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang namanya puasa itu tidak bernilai. Jadi ada sebuah hadis yang artinya betapa banyaknya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir 1 bulan penuh, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah, tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Lah, itu adalah puasanya orang munafik. Jadi orang munafik itu kalau waktunya puasa ya ikut puasa, waktunya ngaji ya ikut ngaji, waktunya haji ya ikut haji. Pokoknya seperti orang muslim penampilannya itu. Makanya kita harus berhati-hati. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian malamnya sholat taraweh dan melaksanakan segala ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ampunan itu. Jadi akan mendapatkan ampunan seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi saya sambungkan. Jadi di bulan Ramadan ini ada 10 ya Pak ya. Jadi 10 yang pertama, 10 tengah, dan 10 yang terakhir. Itu disingkat dengan Raban. Raban, R-A-B-A-N. R-nya apa Pak Anwar? Awaluhu R. Apa R? Pak Rizky R. R. Rizky. R apa R? Awaluhu R. 10 hari yang pertama Allah menurunkan R. Kok THR? Itu THR wayahe. Rahmat itu rahmat itu artinya kasih sayang. Ya, makanya kita melakukan puasa biasa gak tahu poso, sekarang poso amblas sudah dapat 8 hari. Jadi luar biasa. Kalau tidak ditolongi sama Allah wis awak dhewe gak iso mlaku. Padahal biasa gak tahu poso, saiki ahli poso. Ini karena dapat rahmatnya Allah, pitulunge Gusti Allah. Alhamdulillah. Muga-muga nanti setelah
30 hari kita bisa melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, ngono. Ya. Terus yang kedua, Allah menurunkan A. Napa Pak Agus? A. Kok pas? R. Rizki. A. Anwar. Iya, iko A. Iya. Apa? Yang tengah A. Wa ausatuhu apa? Ampunan. Nah, jadi Allah akan menurunkan ampunannya bagi orang-orang yang meminta ampun. Nah, kayak yang tadi, dosanya orang munafik tadi. Jadi Masya Allah kalau kita lihat potretnya orang munafik laki-laki dan perempuan tadi. Dia punya teman setia lah, temannya itu orang kafir ya. Dia nggak berani berteman dengan orang beriman karena dia kobong. Jadi orang munafik itu kalau berdekatan dengan orang mukmin dia pasti terbakar, terus pasti nggak kuat. Ya, makanya dia mencari teman yaitu dari golongan kafir. Makanya tadi Allah mengatakan, aku sediakan tempat yang indah buatmu, yaitu neraka jahanam. Ya, jadi munafik sama kafir itu. Tapi kalau dia mati belum tobat, tapi kalau sudah sebelum mati si kafir mau asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya selamat. Si munafik ya penebusannya harus dengan taubatan nasuha. Jadi begitu. Makanya di bulan Ramadan ini kita diajari untuk ke sana. Lah, sekarang kita lanjutkan yang 69 hari ini. Ya. Saya baca ayatnya 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara. Masa keliru ya, saya ulangi. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin itu seperti orang yang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya, maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi coba kita lihat maknanya gimana di 69 ini.
Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang munafik yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan orang-orang mukmin tidak berbeda dengan orang-orang munafik yang hidup pada masa dahulu. Jadi kalau sekarang ada orang munafik, ada orang musyrik, ada orang kafir menyakiti Nabi, jadi menghina Nabi, itu sama dengan menyakiti di masa hidupnya Nabi Muhammad. Ya, jadi walaupun Nabi sudah meninggal, tapi sekarang misalnya Nabi itu dicaci, dimaki, maka orang itu menjadi musuhnya Allah. Jadi seperti menyakiti Nabi di waktu Nabi masih hidup. Jika pada masa Nabi Muhammad SAW mereka terpedaya oleh harta dan kekayaan dunia dan terpengaruh oleh anak-anak mereka, maka serupa itu pula lah orang-orang munafik pada masa dahulu ketika menghadapi utusan-utusan Allah. Jadi sekali lagi orang munafik itu hijrah Rasul itu banyak yang tidak ikut. Nah, alasan mereka ya memang khawatir kalau anak dan istrinya itu ditinggal gimana, hilang atau gimana harta bendanya. Kalau ditinggal hijrah itu nanti hilang semua. Jadi akhirnya orang-orang munafik itu tidak ikut pergi ke Madinah, ikut hijrah itu. Jadi orang-orang munafik itu dengan harta bendanya dan kepada anak-anak cucunya itu lengket. Jadi dia lebih mencintai harta dan anak cucunya dibanding mencintai Allah dan Rasulnya. Lah itu kecintaan yang terbalik namanya. Mestinya ya mencintai Allah dulu dan Rasulullah, kemudian baru mencintai anak dan istri dan harta bendanya. Nah, mereka memiliki kekuatan, kekayaan harta benda yang cukup dan anak-anak yang banyak yang menyebabkan mereka terpedaya oleh kelezatan hidup di dunia. Nah, manaan nih ya. Jadi sak berolan piro ngono ya. Jadi wanake akeh, mari ngono donyane ya akeh. Nah, itu ternyata adalah istidrot. Namanya istidrot. Apa Pak Rizky? Istidrot itu apa? Dilulu. Ya, dilulu. Jadi semakin dia berani sama Allah dan Rasulnya, semakin jaya. Tapi nanti setelah mati diutes-utes karo malaikat. Ya, jadi gitu. Mereka selalu dipengaruhi oleh keinginan hidup mewah dan ingin bebas berbuat semuanya untuk kepuasan hawa nafsunya. Lah ini jadi orang-orang munafik ini dunia ini seakan-akan seperti surga. Ya, surga. Mau pilih apapun sak karepe. Ya, karena orang munafik sudah punya teman yang namanya orang kafir. Ya, orang kafir itu gak peduli, pokoknya sing penting enak. Jadi urip itu sing penting enak, mbah sesuk kaya apa gak mikir. Namanya orang munafik, orang kafir itu, karena orang kafir sudah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik pada masa dahulu memang wajar berlaku demikian karena faktor-faktor yang membawa mereka kepada kejahatan lebih banyak karena mereka mempunyai kekuatan dan kekayaan. Berlainan halnya dengan orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping keluar kekurangan kekuatan dan harta kekayaan, faktor yang membawa mereka untuk berbuat kebaikan lebih banyak. Semua perbuatan orang munafik meskipun berupa perbuatan yang baik adalah menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat karena mereka melakukannya tanpa keikhlasan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita ini dihindarkan namanya keterpaksaan itu. Jadi terpaksa itu kadang
sholat kita ini kadang-kadang pada waktu kita pegel itu kadang-kadang juga timbul rasa berat lah. Ternyata di Al-Quran begitu. Jadi memang orang-orang munafik itu malas di dalam sholat, malas di dalam dzikir. Jadi ternyata itu sifatnya orang munafik, bukan sifatnya orang mukmin. Maka caranya ya nek wayahe aras-arasen yo kudu piye supaya gak aras-arasen. Piye, Pak? Nek aras-arasen berarti dilawan, Ustaz. ya Yojo aras-arasen maksudnya. Ya dilawan. Melawan siapa Pak Rizky? Melawan diri sendiri. Nah, itulah yang namanya jihad yang paling besar, yaitu melawan diri sendiri. Pokoknya yang males-males kudu dilawan dhewe. Ojo dilawan wong dadi gelut, posone batal. Ya. Coba, seharusnya mereka menjadi orang-orang yang beruntung karena mereka juga turut melakukan amal sosial, tetapi mereka lupa bahwa untuk diterimanya suatu amalan yang baik harus disertai dengan kejujuran dan keikhlasan. Kekeliruan mereka ini digambarkan Allah dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu surat 18 ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah ini loh Pak, ya, jadi mudah-mudahan kita ini kalau berbuat baik benar-benar baik ya Pak ya, benar-benar berbuat baik. Lah orang-orang munafik itu juga begitu jadi merasa mendapat petunjuk dan merasa dia juga berbuat baik, tapi ternyata bukan loh masalah itu. Lah moga-moga apa yang kita lakukan ini benar-benar baik dan baik. Jadi mudah-mudahan kita semua dengan adanya jamaah ngaji ini, kalau ada bibit-bibit penyakit kemunafikan mudah-mudahan disembuhkan sama Gusti Allah. Amin. Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik itu ketularan, ya. Ketularan baiknya Pak Rizky, Pak Anwar, Pak Agus, Pak Bambang. Nah, akhirnya mudah-mudahan keempat orang yang hadir, Pak Makfur yang tidak bisa hadir hari ini ada udzur mungkin, ya di hari yang lain mudah-mudahan bisa gabung dengan kita semua. Ini Pak yang dapat kita sampaikan di pertemuan hari ini. Alhamdulillah tadi sudah kita tartil dan kajian surat At-Taubah ayat yang ke-68, 69, 67 dan insya Allah yang akan datang 70-nya. Mudah-mudahan kita tidak mempunyai karakter kemunafikan, karena itu yang bisa menghancurkan umat manusia dari kelompok laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim menjadi summa radadnahu asfala safilin. Jadi jangan sampai kita ini terkena aspal tadi. Jadi aspal itu artinya Pak aspal ngarep loh, ireng. Jadi jangan sampai, kalau bisa a'la, jangan aspal tapi a'la. Mari kita menjadi insan-insan yang luhur, ya, insan-insan yang di makom a'la. Ustadz doakan semuanya, saling mendoakan mudah-mudahan panjenengan semua mendapatkan rizki yang mulia dan makomam mahmuda, ya, ada di surat 8 Al-Anfal 1-4 itu rizki mulia. Kalau makomam mahmuda itu Al-Isra 79-82. Nanti jenengan lihat sendiri. Jadi makom tahajud itu menjadi makomam mahmuda. Mudah-mudahan lembaga pendidikan Al-Falah, para guru, para wali murid dan para anak-anak kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan prestasi-prestasi yang gemilang. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.